Nah, oke teman-teman, kali ini saya akan kembali lagi yang membahas mengenai kabar terbaru dari timnas Indonesia. Dan di sini pun saya akan membahas yang mengenai updatean dari kontrak Sintayong. Ya, kita ketahui memang saya sudah melihat ya beberapa media sudah mengatakan bahwa Sintayong ini kontraknya akan berakhir di bulan Juli nanti. Ya, kalau memang kita berbicara mengenai bulan Juni, artinya sekarang sudah masuk di Desember. 6 bulan lagi kita akan melihat bagaimana kiprah ya timnas Indonesia bersama Sintayong. Dan di sini pun saya melihat ada beberapa kabar terbaru dari media Korea Selatan. Ini ada yang mengatakan bahwa Sintayong tidak akan memperpanjang kontraknya bersama timnas. Ya, menurut saya ini ada beberapa hal yang memang harus kita lihat dan kita antisipasi sebenarnya sosok Sintayong ini layak atau tidak untuk diperpanjang bersama timnas Indonesia. Kalian nanti bisa juga tulis di kolom komentar sebagai bahan diskusi teman-teman ya. Oke, saya akan membahas mengenai hal itu dan juga updatean terbaru mengenai timnas Indonesia. Jangan lupa untuk membangun channel ini, silahkan kalian tekan tombol like-nya, komen, dan juga subscribe, serta tekan tombol loncengnya agar kalian selalu mendapatkan notifikasi dari video-video saya selanjutnya. Nah, Sintayong ini memang kalau kita melihat ya persiapan saat ini untuk TC itu akan dilakukan tanggal 20 nanti, dan konon kabarnya ya ini pun saya melihat bahwa akan ada 40 pemain yang akan mengikuti training center. Dan ini bisa membuktikan bahwa Sintayong untuk Piala Asia di Januari nanti itu tidak main-main, bahkan 40 pemain yang akan dipanggil. Ya, menurut saya siapapun pemain yang akan terpilih, ini ada beberapa pemain yang menjadi kejutan seperti sosok Arhan Fikri ya, kemudian ada beberapa pemain lain yang memang sebelumnya itu memang tidak bisa menjadi bagian timnas, ini bisa menjadi bagian timnas. Dan sosok seperti Fahrudin Arianto itu sepertinya karena faktor usia juga semakin lama juga tidak menjadi bagian timnas Indonesia, tetapi sosok Fahrudin pun kemudian Lili Pali ya itu pun juga bisa menyadari. Nah, kita kembali lagi ke masalah kontrak Sintayong. Nah, media Korea Selatan ini mengangkat bahwa memang untuk Sintayong ini ya untuk kedepannya itu tidak memperpanjang kontraknya bersama Indonesia. Alasannya karena untuk di agenda ya setelah di bulan 6 itu ya setelah selesai kualifikasi Piala Dunia ya kalau misal Indonesia kalah dan Indonesia tidak bisa lolos ya, tentu agenda selanjutnya itu kosong hingga 2024 awal. Nah, artinya Indonesia akan melakoni laga-laga seperti FIFA Matchday saja dan juga Piala AFF. Nah, sedangkan kita ketahui Sintayong ini pelatih yang super sibuk selama ini, dan menurut media Korea tersebut dengan tidak adanya agenda-agenda sibuk, dia pun menganggap ya kontrak bersama timnas jika tidak ada agenda besar dan target-target yang memang menjadi bagian penting, dirinya pun tidak ingin mengambil jangka panjang. Nah, dengan hal ini ya, dengan beberapa alasan media tersebut mengabarkan ya, dan menurut saya ini juga sedikit rasional ya, karena memang Sintayong juga memiliki hak untuk memperpanjang atau tidak. Tetapi dari sisi lain walaupun ya minor hasil ketika melawan Irak dan juga Filipina yang imbang, ya menurut saya masih ada lagi kesempatan bagi Sintayong untuk memperlihatkan kemampuannya ketika di Piala Asia nanti dan juga di kualifikasi Piala Dunia di tahap selanjutnya. Karena tidak ada yang tidak mungkin. Sepak bola mengandalkan kerjasama, kemudian taktik, kemudian chemistry, komunikasi. Ya, sosok Sintayong menurut saya untuk saat ini jika dirinya memang tidak menjadi bagian dalam waktu dekat bersama timnas, ya menurut saya itu keputusan yang salah. Dan kalaupun ya memang Sintayong ingin keluar di bulan Juni nanti, ya tidak ada salahnya ya bagi PSSI untuk mengupayakan ya win-win solution agar nantinya Sintayong bisa tetap menjadi bagian timnas Indonesia. Karena memang pondasi ini sudah mulai terbentuk. Dan kalau kita melihat saat ini pemain-pemain yang hadir ya seperti Nathan, Ragnar, kemudian ada juga Jay Idas, dan ditambah lagi sosok Justin Hubner, Cyrus Margono, itu saya yakin sekali ingin mendapatkan sentuhan dari coach Sintayong
Dan apalagi sosok Ivar Jenner. Ivar Jenner ya di sini mungkin belum pernah dibahas ya di beberapa media. Ini mungkin saya jelaskan mengapa dirinya ya ingin sekali membela timnas Indonesia ketika kemarin batal. Yang pertama tentu dia ingin menentukan pilihan hidupnya, yakni memilih sebuah negara Indonesia. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, dia merasa cocok dengan apa yang sudah dilakukan oleh Sintayong. Karena apa? Ketika di Belanda dirinya memang selalu menjadi starter di U21 ya. Tetapi dengan skema pelatih itu membuat dia kurang nyaman. Tetapi ketika di timnas Indonesia dengan formasi 3-4-3 ya, dia pun merasakan bahwa apa yang dimau oleh Sintayong dia bisa menerapkan. Ternyata dalam sepak bola di sini saya dapat belajar bahwa bukan hanya masalah Belanda itu bagus dalam pola permainan, kemudian negara lebih maju dibanding Indonesia, tetapi tidak. Kenyamanan dalam bermain, kenyamanan dalam taktik itu bisa mempengaruhi seseorang untuk menentukan pilihan. Dan ini sudah terjawab dari sosok Justin Hubner. Artinya di sini saya melihat bahwa 2 poin penting ya mengapa Sintayong ini bisa atau harus diperpanjang. Ini menjadi hal yang sangat luar biasa menurut saya. Karena walaupun ke depan ya kita akan mendapatkan tantangan yang lebih berat, dan saya yakin sekali semakin banyak pemain keturunan yang ada ataupun semakin banyak pemain keturunan yang bergabung, itu pasti akan semakin banyak orang-orang yang kontra terhadap para pemain keturunan. Dan secara tidak langsung ya itu akan membuat mentalitas timnas itu buruk. Tetapi ya dengan motivasi pelatih, kemudian Dirtek, kemudian PSSI, saya yakin jika mereka semua bersatu ini, siapapun yang menyinyir ya ataupun nyinyir di beberapa ciutan ya menurut saya itu tidak akan berpengaruh. Nah, kemudian saya akan melanjutkan seperti ini mengenai kontrak Sintayong. Kalau kita berbicara mengenai prestasi, oke, ya. Kita belum melihat bagaimana prestasi nyata dari sosok Sintayong. Tetapi dari segi proses itu sudah menunjukkan ke arah prestasi. Karena tidak ada yang instan, apalagi dalam membangun kultur sepak bola yang modern berkembang. Untuk saat ini Indonesia sedang menuju itu, dan Sintayong pun selalu mewanti-wanti dirinya ingin sekali timnas ini berada di level Asia. Ya kalau misal di tahun ini ya itu kita masih pontang-panting di level Asia ya, kemudian di Piala Asia ya, nanti gagal ya. Tapi harapan kita bisa bersaing. Walaupun ya misal nanti gagal, ya kita jangan sampai teman-teman dalam hal ini kita harus menyalahkan pelatih, karena proses itu juga harus diperlukan waktu yang lama. Ya kita doakan saja apapun hasilnya di Piala Asia nanti, semoga ini akan menjadi hasil yang terbaik. Dan untuk masalah kontrak Sintayong ya, ini kalau opini saya, selagi dirinya memang masih serius ingin menjadi bagian timnas untuk melatih timnas Indonesia dan juga ada kepercayaan dari PSSI, menurut saya tidak masalah jika dirinya diperpanjang. Nah, bagaimana menurut kalian teman-teman dengan sosok Sintayong ini? Apakah kalian yakin dirinya nanti diperpanjang ataukah tidak? Silakan kalian tulis di kolom komentar.